Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Kini kita bertemu kembali di dalam renungan harian dan firman Tuhan akan mengisi hati kita sebelum kita beraktivitas di hari ini. Ayat renungan harian kita hari ini, Rabu tanggal 23 Februari 2022, diambil dari Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Kini kita bertemu kembali di dalam renungan harian dan firman Tuhan akan mengisi hati kita sebelum kita beraktivitas di hari ini. Kasih karunia Allah. Inilah yang mau ditekankan firman Tuhan bagi setiap orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bahwa orang-orang yang mendapat kasih karunia Allah adalah orang-orang yang taat dan yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana tokoh Alkitab, tokoh Nuh yang mendapat kasih karunia Allah karena dia setia dan tetap melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jika kita bandingkan manusia pada masa Nuh dengan orang-orang percaya pengikut Kristus pada zaman ini, mungkin dapat kita katakan tidak jauh berbeda. Di dalam masa Nuh, hampir semua orang tidak lagi mau peduli akan hubungannya dengan Tuhan. Banyak orang tidak lagi memperdulikan firman Tuhan, tetapi mereka hidup sesuai dengan keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu manusia. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jika kita gambarkan dengan hidup kita masa kini, begitu banyak umat Tuhan saat ini tidak peduli lagi dengan hubungannya dengan Tuhan. Tetapi mereka mau mengikuti keinginan-keinginan dunia ini, hawa nafsu dunia ini, sehingga mereka semakin jauh dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang dapat kita lihat dari tokoh Nuh pada masa zaman air bah? Pada saat semua orang tidak peduli dengan firman Tuhan,
dengan hubungannya dengan Tuhan. Tetapi sosok Nuh ini, dia dengan setia hidup bergaul dengan Tuhan dan menaati semua perintah Tuhan. Tuhan mengatakan, buat bahtera yang besar. Tuhan mengatakan dibuat 3 tingkat, dia lakukan. Coba kita bayangkan, jika Tuhan mengutus kita membuat bahtera di gunung, apakah kita bukan dibilang orang yang gila? Tetapi karena Tuhan mengutus Nuh, dia mengikuti perintah Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, aku telah menyesal menciptakan manusia karena mereka mengikuti apa kemauannya sendiri, tidak lagi mengindahkan Tuhan. Sehingga Allah mengatakan kepada Nuh bahwa dia akan menghanguskan dunia ini, binatang-binatang, umat manusia dengan air bah. Kita lihat Nuh mencoba mengingatkan umat manusia bahwa Allah telah murka. Tetapi kita lihat tidak ada yang peduli akan nubuatan yang diberikan oleh Nuh. Tetapi dengan setianya Nuh membangun bahtera, dan Allah mengatakan untuk kehidupan umat manusia di masa depan dan semua ternak-ternak ciptaan Tuhan, Tuhan mengatakan setiap binatang-binatang satu pasang akan dimasukkan ke bahtera tersebut sehingga tidak punah dari dunia ini. Dan karena hanya keluarga Nuh yang taat dan takut kepada Tuhan, hanya dia yang mendapat kasih karunia dengan 3 anaknya dan menantunya. Mereka diselamatkan oleh Tuhan dari air bah. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh kekerasan dan penuh dosa. Dan kita mau diajak oleh firman Tuhan di dalam keadaan yang kita hadapi saat ini, apakah kita mau taat dan tunduk kepada Tuhan? Jika umat orang percaya digambarkan sebagai domba Allah, dia tidak pernah mau hidup di dalam lumpur dosa. Tetapi orang yang mengikuti hawa nafsunya, keinginan-keinginan dirinya, mereka digambarkan sebagai binatang yang suka hidup di dalam lumpur. Dan sekali mereka terjun ke lumpur, tidak mau lagi keluar dari sana. Mereka semakin diikat oleh kekuatan-kekuatan dunia ini dan hawa nafsu dunia ini, sehingga tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jika firman Tuhan mengajak kita hari ini, sebagaimana Nuh yang mendapat kasih karunia karena dia mengimani dan taat akan firman Tuhan, demikian juga kita, orang-orang yang diselamatkan Yesus Kristus, akan mendapat kasih karunia jika kita seturut dengan kehendak Tuhan, taat dan tunduk akan perintah Tuhan. Saudaraku, marilah tunduk dan taat kepada perintah Tuhan, maka kita akan mendapatkan kasih anugerah dari Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami di hari ini. Bahwa Tuhan tetap setia memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang taat kepada Tuhan. Sebagaimana Nuh yang mendapat kasih karunia Allah pada saat dia
mendengarkan firman Tuhan, dan taat akan firman Tuhan. Demikian juga kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan telah menyelamatkan kami. Tuhan telah memberikan kasih karunia bagi kami orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Kuatkan kami Tuhan melalui Rohul Kudus-Mu, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Dan di hari ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh umat-Mu, jemaat-Mu HKBP Tebet. Berkati mereka Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pada saat mereka mengalami sakit penyakit, mari Tuhan angkat segala penyakit mereka. Sembuhkan mereka Tuhan melalui kuat kuasa-Mu. Sehingga nantinya jemaat-Mu bersaksi bahwa kesembuhan yang mereka raih adalah kasih karunia Allah. Bapa di surga, demikian juga di dalam satu hari ini, kiranya Tuhan beserta kami dan ampuni segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.